hari ini kita bakal daily makeup kan? Yes, daily makeup. Sambil Q&A biar lebih bermanfaat. Mari kita mulai. Siapa namanya? Lupa. Namaku Aida. Pacar sekarang. Jadi kan tadi aku udah bilang aku mau ngadain Q&A. Jadi sebenarnya profesi dia adalah profesi yang banyak banget diinginkan sama orang-orang di luar sana. Profesinya adalah poluan. Pasti gak ada yang percaya kalau misalnya aku poluan. Why? Ya lo muka kayak anak kecil gini mana bisa kali. Pertama, udah rezekinya aku jadi masuk poluan. Aku tuh udah gagal sekali. Cuma butuh perjuangan. Kalau tesnya tuh 2015 daftar, itu tuh aku kan banyak banget tuh angkatan segitu tuh kan yang daftar ini itu banyak hampir 7.000. Tahunnya banyak banget. 7.000. Yes. Gila. Se-Indonesia tuh 7.000. Sama itu aku kebetulan tahapnya kesehatan dulu, tes luar kesehatan pertama kayak kita tinggi berat badan, terus Kan kurus banget dulu lu. Iya. Itu sampai aku harus naikin berat badan kalau bisa sampai 5 kilo. Minum susu misalnya 3 kali dan porsinya biasa aja, ini sampai bisa harus 5 kali aku makan. Gila. Sampai ya pokoknya nargetin buat naikin berat badan aja gitu kan. Nah, udah gitu. Terus akhirnya berhasil. Naik. Berat badan aku naik. Kalau tahun itu beda-beda sih. Setiap tahun tuh kalau misalnya tahun yang 2015 itu tinggi itu minimal harus 155. Kesehatan udah tuntas tuh, udah memenuhi syarat kan. Terus akhirnya tes psikotes. Psikotes tuh ya yang namanya tes psikotes kan harus ini kan, kecepatan dan ini kan yang diituin. Akhirnya aku ikut tes psikotes itu bisa sampai aku ingat aku tes psikotes itu gelombang kedua. Belajar dulu lah pastinya ya. Iya, belajar dulu. Terus udah kayak gitu aku dapetnya gelombang kedua itu jam mulainya tuh sore, jam 4 sore aku mulai tes psi, sedangkan gelombang pertama udah jam 4 sore tuh udah pulang gitu kan buat tes selanjutnya. Dan aku tuh ikut tes psikotes sampai jam, kau percaya nggak sampai jam berapa? Jam 1 malam. Gila. Sumpah. Jam 1 malam. Maksudnya enggak, itu selama tes kan, tes psikotes tuh emang lama, ada bertahap. Misalnya tahap pertama tes ini dikasih waktu misalkan berapa jam, sejam misalkan, kayak gitu banyak tahapannya tuh. Sampai jam 1 malam. Iya, jam 1 malam sampai aku. Emang otak masih bisa bekerja ya? Nah itu dia yang namanya perjuangan kan. Sedangkan besok paginya harus udah balik lagi ke tes yang lain, seperti tes akademik. Waktu itu aku tes akademik kayak tes yang pelajaran IPA, IPS, apapun itu pelajaran yang anak-anak sekolah gitu kan. Dari SD sampai SMA itu pelajaran pasti keluar semua. Itu hitungan, juga ada matematika segala macam. Tapi untungnya pas aku tes akademik itu untungnya agak siang. Jadi ada waktu buat istirahat dulu di rumah kan, aku pulangnya jam 1 malam. Gila. Terus udah ke akademik sampai sore sih beresnya. Tes sampai beres, akademik sore lanjut lagi sama tes jasmani. Minimal harus bisa renang tuh. Kalau nggak bisa renang ya nggak akan bisa memenuhi syarat katanya sih. Cuma karenanya kuncinya itu kalau misalkan jasmani mau lari, sit up, push up segala macam, chinning. Kalau untuk cewek, chinning itu apa? Chinning tuh kayak, tau gak sih, beban gitu loh. Apa ya? Ya itulah chinning tuh kayak, kalau kita mah kalau di cowok tuh apa sih? Yang naikin itu aku lupa. Tapi renang harus kudu wajib memenuhi syarat. Waktu itu aku renang di kedalaman dari yang datar kan sampai 3 meter. Kalau misalkan tes-tes lain biasanya 50 meter kan. Satu-satu gitu? Enggak. Barengan. Aku sampai les 1 tahun lari minimal harus 4 keliling, nggak boleh jalan, minimal jogging, itu nggak boleh berhenti. Enggak, itu tuh pasti ada yang mantauin dari itu pasti luas banget. Iya, bawa gula merah, makan. Jadi tips biar
biar kita ini aja, biar kita nggak ngos-ngosan, nggak ngerasa capek. Kalau kita lari tuh itu gula merah tuh khasiatnya bagus banget. Beres dari. Kalau yang jalan ditegur gitu? Kalau misalnya dia kan capek nih, terus dia jalan ditegur. Jalan bukan atau ditegur. Biasanya itu dari penilaian, dikurang misalkan min 1, min 2 berapa itu tergantung yang nilainya. Ya aku itu sih selama tes renang, lari, push up, sit up, chinning kalau buat cewek gitu. Itu tuh cuma ngelihat rating kita berapa, nanti dia bakal naik sendiri. Naik sendiri. Iya gitu. Udah beres administrasi, kesehatan, psikotes, akademik, langsung pantohir tuh untuk penentuan terakhir. Sekolah kita sekolah yang namanya gitu ya? Iya, jadi kita kalau misalnya di kepolisian tuh pasti harus dididik kan. Yang pertamanya tuh gimana etika buat masuk poluan, gimana diajarin di sana selama aku tuh 7 bulan. 3 bulan pertama nggak boleh pulang. 3 bulan nggak boleh pulang. Berat banget pasti. Emang. Kangen banget rumah gak sih? Iya, terus 3 bulan nggak boleh pulang. Terus pokoknya tesnya the best deh. Sekolahnya the best deh pokoknya. Pasti kalau misalnya SMA pernah ngerasain yang namanya sekolah di Secapa. Itu tuh 3 hari ya? 4 hari 3 malam. Ya itu dia. Ya pokoknya yang membuat masuk poluan, pokoknya persiapkan fisik Anda, persiapkan mental terutama. Terus udah gitu di asrama kan 3 bulan nggak boleh pulang. Terus kalau misalnya nggak 3 bulan, 7 bulan. Ya 3 bulan. 3 bulan pertama nggak boleh pulang. Udah lebih dari 3 bulan boleh kita yang namanya IBL, izin bermalam di luar. Kayak izin bermalam di luar tuh kalau misalkan udah malam Sabtu Sabtu pagi kita boleh main di luar, malam mingguan sama doi boleh, malam mingguan sama mama papanya boleh. Terus tapi minggu sore itu udah harus balik lagi. Sih? Ada yang katanya kalau pergi harus pakai seragam. Ya emang sampai beres kita pendidikan itu harus pakai seragam. Ada rasa senengnya, ada rasa sedihnya, ada rasa keselnya, terutama ada rasa pengen tapi pulang gitu kan. Nah itu benar-benar gak bisa banget dilupain. Ya untuk mau masuk Akpol itu beda ya? Beda. Itu beda? Beda. Kalau misalkan Akpol itu akademi kepolisian itu lebih ke ini, nanti kita misalnya keluar dari pendidikan tuh kita bisa jadi perwira gitu loh. Dan itu tuh golongannya tuh bisa tinggi, bisa lebih dari bintara. Kalau aku kan masuknya ke bintara. Perwira itu keluarnya tuh bisa langsung jadi perwira, jadi pemimpin gitu istilahnya. Kalau misalkan kayak semacam aku itu kayak masih harus kalau misalnya udah keluar jadi polisi, udah dilantik, itu harus diajarin lagi sama yang pimpinan di atas. Terus ada acara-acara gitu nggak sama asrama? Nah acaranya itu pas udah mau dilantik, udah mau kita mau jadi bener polisi beneran selama 7 bulan. Iya udah mau beres. Kayak baru euforia iya gitu. Kita tuh ngadain waktu itu kayak malam aku lupa. Disiapin tuh pasti kesehatan, harus sehat, itu ngaruh. Soalnya tesnya itu pasti ada angkat beban segala macam Bil, yang kayak gitu. Lari pun juga harus diusahain, kalau bisa lari siang, jangan lari pagi. Kalau misalkan iya, karena kita kalau misalnya sekolah itu pasti ada lari pagi, pasti. Kita kan udah terbiasa kalau misalnya lari pagi kan. Lari siang selalu itu. Kalau mau jam makan siang pasti ada. Jadi sebelum makan siang ada lari? Kita harus wajib. Tapi gak tahu kalau misalkan setiap hari? Setiap hari. Tapi kalau misalkan lagi gak ada ini, gak akan lari. Kita tuh pas udah beres pendidikan itu pasti pertama dilantik. Tapi pas udah beres lantik, kita enaknya itu ya libur dulu selama 1 bulan. Nah itu surga. Polda, Polres, Polsek itu bedanya apa sih? Kalau misalnya Polda itu istilahnya menyangkut daerah, semua daerah Jawa Barat. Kalau misalnya Polres itu nyangkutnya tuh sama satu, misalkan aku nih masuk Polrestabes, itu tuh pasti menyangkutnya cuma kota besar doang, kota Bandung besar doang. Kalau misalkan di Polsek itu menyangkutnya ke, misalkan ini ada kan situ Polsek sini, cuma daerah setempat doang gitu. Terus udah di Polda, diem terus di Polda atau tergantung. Kalau aku waktu itu di Polda selama berapa bulan ya, sebulanan deh kalau nggak salah di Polda.
Di Polda semuanya kita sebulan belajar dan minta restu dari orang tua. Oh iya benar. Sebenarnya gimana rezeki sih kalau misalnya emang kita udah berkali-kali daftar polisi 3-4 kali. Sebenarnya lebih dari 4 kali juga nggak boleh sih, soalnya itu kan minimal usianya 21 tahun maksimal kita masuk polisi. Jadi kalau misalnya lebih dari 21 tahun nggak akan bisa masuk polisi lagi. Kayaknya ada satu pertanyaan yang aku lupa. Emang sekarang Poluan boleh pakai kerudung ya? Oh iya, aku lupa kan. Urusan pendidikan itu pasti wajib dibuka. Karena kalau misalkan pakai hijab di sana pasti panas-panasan. Semua ada cowok. Oke. Sama pendidikan gitu aku kira adanya tuh. Jadi sekarang boleh. Posisi apapun kerjanya, penempatan manapun boleh. Boleh. Mau pakai kerudung itu lebih lebih cantik. Coba pulang kerudung. Iya benar. Makasih ya udah mau Q&A. Sama-sama lah, tapi gue ini harus ini nih apalagi. Pokoknya makasih yang udah nonton dan jangan lupa di-subscribe biar aku bikin konten lainnya. Terus kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain apapun, mau tips atau apa seputar misalnya yang tadi masih ada yang belum kalian ngerti, kalian bisa tulis di komen atau nanya, aku bakal jawab di komen atau aku bakal bikin video selanjutnya bareng dia lagi. Next time. Oke, bebas, gue bisa. Oke, jangan lupa di subscribe.